Jauh di pedalaman Pulau Timor, di mana awan sering turun memeluk puncak pohon dan dinginnya malam bisa membekukan air mata. Berdirilah sebuah gunung suci bernama Gunung Mutis. Ini bukan sekadar onggokan tanah dan batu, melainkan rumah bagi hutan pohon cendana tertua di muka bumi. Konon, pada zaman dahulu, puncak Gunung Mutis dijaga oleh seorang tetua gaib bernama Opa Mutis. Kulitnya bertekstur seperti kulit pohon cendana, kasar, namun menebarkan aroma harum yang bisa menenangkan jiwa. Tugasnya adalah menjaga benih kayu surga, satu-satunya bibit cendana yang ditanam oleh Sang Pencipta untuk menjaga tanah timur tetap subur. Setiap pagi, Opa Mutis akan berjalan menyusuri hutan, menyapa setiap pohon, dan memberikan tetesan embun pada akar yang haus. Aroma cendana dari Gunung Mutis begitu kuat, terbawa angin melintasi samudra hingga tercium oleh para penjelajah dari negeri jauh. Salah satunya adalah Kapten Alfonso, sang pemburu harta. Seorang pria yang ambisius, menguasai seluruh rempah dan kayu berharga di dunia. Ia mendengar legenda tentang pohon cendana emas di puncak Mutis yang batangnya terbuat dari minyak murni tak terbatas, sebuah harta yang lebih mahal dari semua berlian. Kedatangan Kapten Alfonso dan pasukannya membawa kegelapan. Mereka mendaki Gunung Mutis dengan membabi buta, menebang pohon cendana muda untuk kayu bakar, dan menangkapi rusa-rusa yang hidup damai. Opa Mutis merasakan setiap goresan kapak di pohon, seolah luka di kulitnya sendiri. Ia mencoba menghalangi mereka dengan menurunkan suhu hingga titik beku, memanggil kabut tebal, dan memerintahkan lebah hutan membuat dinding pelindung. Namun, Kapten Alfonso menghancurkan semua itu dengan bubuk mesiu dan membakar hutan untuk membuka jalan, meninggalkan noda hitam di tanah suci. Di tengah hutan yang mulai membara, Opa Mutis akhirnya menampakkan diri di hadapan Kapten Alfonso bukan dengan amarah, tapi dengan wajah penuh kepedihan. Ia menjelaskan bahwa keharuman cendana bukan dari batangnya, melainkan dari kedamaian hutan yang melindunginya. Ia memperingatkan, jika benih kayu surga diambil, tanah timur akan kehilangan napasnya, air akan berhenti mengalir, dan kelaparan akan melanda. Namun, Kapten Alfonso yang sudah terobsesi memerintahkan pasukannya mengikat Opa Mutis dan menggali tanah di tempat benih kayu surga tumbuh. Saat sekop pertama menghantam akar pohon suci, langit seketika menjadi hitam pekat dan bumi berguncang dengan suara raungan yang memilukan. Alih-alih mendapatkan emas dari luka akar pohon, keluar asap wangi yang sangat pekat. Asap itu membuat para prajurit Alfonso jatuh tertidur lelap, bermimpi tentang kehancuran yang mereka perbuat, merasakan diri mereka menjadi pohon yang ditebang dan dibakar. Kapten Alfonso sendiri terpaku di tempatnya. Perlahan kakinya berubah menjadi akar, dan tangannya menjadi dahan. Opa Mutis, dengan sisa kekuatannya, tidak membunuh mereka, melainkan mengubah seluruh pasukan itu menjadi jajaran beta-beta kars tajam, sebagai pengingat abadi bagi siapapun yang berani mengganggu kesucian alam. Opa Mutis kemudian menyatu dengan benih kayu surga untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sejak saat itu, Gunung Mutis menjadi tempat yang sangat sakral dan penuh misteri. Pohon cendana emas itu menghilang dari pandangan manusia, menyisakan hutan cendana biasa yang harus dijaga dengan penuh hormat. Masyarakat suku Dawan di sekitar Gunung Mutis hingga kini masih menjalankan tradisi tasepah, upacara meminta izin sebelum memasuki hutan, sebagai bentuk penghormatan kepada Opa Mutis yang dipercaya masih mengawasi mereka. Keindahan Gunung Mutis kini tetap terjaga sebagai cagar alam. Para pendaki sering melaporkan mendengar
nyanyian lembut tanpa wujud, atau mencium aroma wangi yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Itu adalah bukti bahwa legenda sang penjaga tidak pernah benar-benar pergi. Dia ada di sana, di dalam setiap serat kayu cendana, di setiap tetes air, dan di dalam setiap detak jantung anak Yuka yang berjanji tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Gunung Mutis adalah monumen bagi martabat alam, pengingat bahwa kekayaan sejati tidak bisa dicuri, melainkan harus dijaga dengan kasih sayang dan kehormatan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang tahu tentang legenda penjaga Gunung Mutis. Sampai jumpa di video selanjutnya.